channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, kali ini kita akan membahas tentang 6 doa untuk suami yang sedang sakit agar cepat sembuh. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Ikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait doa untuk suami yang sedang sakit. Jika diamalkan, niscaya suami bisa cepat sembuh. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dia bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kebutuhan istri, anak, dan keluarganya tercukupi dengan baik. Meski begitu, suami juga manusia yang tidak selalu ada pada kondisi yang terbaik dan pasti akan merasakan sakit. Saat suami sakit, istri adalah orang yang paling siaga merawat belahan jiwanya itu. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri, mengingat istri juga punya tugas lain dalam keluarga. Meski begitu, istri akan tetap merawat suami meski akan memengaruhi kesehatan fisik dan psikologisnya. Setelah berikhtiar maksimal melakukan perawatan, doa untuk suami yang sedang sakit juga harus dipanjatkan. Sebab, tidak ada daya dan upaya yang terbaik, kecuali saat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab, kondisi sakit juga merupakan ujian bagi keimanan. Ketika suami sedang diuji dengan rasa sakit, yakinkan dia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga harus tetap bersyukur, bersabar dan berikhtiar. Karena disadari atau tidak, sakit merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia sebagai hambanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadits riwayat Muslim. Doa untuk suami yang sedang sakit. Doa untuk suami yang sedang sakit merupakan permohonan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suami segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Melalui doa, seorang istri bisa menyampaikan keinginan kepada Sang Maha Pencipta dengan harapan apa yang dipanjatkan akan segera terkabul. Sebagai istri yang salihah, sudah sepatutnya untuk selalu mendoakan suami apapun kondisinya, terutama sering memanjatkan doa untuk suami yang sedang sakit. Dilansir Nahdlatul Ulama Online, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan utama telah memberikan petunjuk tentang doa, terutama doa untuk suami yang sedang sakit. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar mengutip sejumlah riwayat yang menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjenguk sahabatnya yang sakit. Dalam sejumlah riwayat berikut ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kesembuhan sahabatnya dengan berbagai lafal doa. 1. Doa Rasulullah untuk keluarganya. Ini adalah salah satu doa meminta kesembuhan yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Untuk seorang istri, doa ini bisa dipanjatkan untuk suami yang sedang sakit karena merupakan bagian dari keluarganya. Allahumma rabban nasi, ashibil ba'ah, ishifi, antas syafi, la syafiya ila anta syifaan la yugadiru sakoman. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus, Darul Maloh, 1971 Masehi, 1391 Hijriah, halaman 113. 2. Doa dengan ruqyah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini ketika meruqyah salah seorang sahabat.
Ini bisa sobat bacakan di hadapan suami saat melafalkan doa untuk suami yang sedang sakit sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk kesembuhannya. Insahil ba'araban nasi, bi yadikas syifau, laka syifalahu ila anta. Artinya, Tuhan manusia, sapulah penyakit ini. Di tanganmu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali kau. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus, Darul Maloh, 1971 Masehi, 1391 Hijriah, halaman 113. 3. Doa sebanyak 7 kali. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan baca doa berikut ini sebanyak 7 kali di hadapan orang yang sakit. Dengan doa ini, Allah diharapkan dapat mengangkat penyakit yang diderita orang tersebut. Asalullahal azima rabal, arshil, azimi an yasfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan Arasy yang megah agar menyembuhkanmu. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus, Darul Maloh, 1971 Masehi, 1391 Hijriah. Halaman 114. 4. Doa dengan menyebutkan nama yang sakit. Seorang istri juga dapat mendoakan kesembuhan dengan menyebut langsung nama suami yang sedang sakit. Ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana riwayat Imam Muslim. Istri bisa mengganti nama Sa'dan dengan nama suami. Allahumma syifi Sa'dan. Allahumma syifi Sa'dan. Allahumma syifi Sa'dan. Artinya, Tuhanku, sembuhkan Sa'ad. Tuhanku, sembuhkan Sa'ad. Tuhanku, sembuhkan Sa'ad. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus, Darul Maloh, 1971 Masehi, 1391 Hijriah, halaman 114. 5. Doa untuk banyak penyakit. Rasulullah membacakan doa ini sebagai alternatif untuk penyakit apa saja. Lafal berikut ini dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk seorang badui yang menderita demam, sebagai riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La ba'atahurun insyaallahu. Artinya, semoga tidak apa-apa sakit, semoga suci dengan kehendak Allah. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus, Darul Maloh, 1971 Masehi, 1391 Hijriah, halaman 115. 6. Doa meminta ampunan dari dosa. Selain doa kesembuhan, istri juga dapat menyertakan doa pengampunan dosa dan juga perlindungan agama dan raga untuk suami yang sedang sakit. Doa ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk sahabatnya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebagaimana riwayat Ibnu Sunni. Syafaqallahu sakomaka, wa ghafara zanbaka, wa afaka fi dinika wa jismika ila mudati ajalika. Artinya, wahai sebut nama orang yang sakit, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia. Lihat Imam An-Nawawi, Al-Azkar, Damaskus, Darul Maloh, 1971 Masehi, 1391 Hijriah, halaman 115. Keutamaan menjenguk orang sakit. Saat mendengar suami dari keluarga sakit, adab baiknya untuk menjenguknya. Selain merupakan kewajiban sebagai saudara, itu juga bisa menjadi support system bagi istri yang sedang merawatnya. Sebab, selain dibantu dengan didoakan, adanya kerabat akan memberikan suntikan semangat. Menjenguk orang sakit merupakan hak antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang wajib ditunaikan. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6, yaitu, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam,
jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Jika dia bersin dan mengucapkan, Alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan yarhamukallah, artinya sama dengan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Jika dia sakit maka jenguklah, dan jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadits riwayat Muslim, No. 2162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuntun umatnya, bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi saudaranya yang sedang sakit. Di sini ada peluang ibadah, ada pahala yang sangat besar yang dijanjikan untuk orang yang menjenguk orang sakit. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim maka dia terus-menerus berada di khurfatil jannah hingga dia pulang kembali. Hadits riwayat Muslim No. 6498. Selain itu, saat menjenguk orang sakit, malaikat juga turut mendoakannya. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya, hingga dia berada di sore hari. Dan jika dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya, hingga dia berada di pagi hari. Dan dia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadits riwayat At-Tirmidzi No. 969. Menjenguk atau menengok orang sakit sangat dianjurkan dan mempunyai banyak pahala. Tanyakan keadaan suami yang sakit beserta istrinya yang merawatnya, apa kebutuhan dan bantuan yang diperlukannya, dan beri perhatian kepada keluarganya. Adab menjenguk orang sakit. Selain memiliki keutamaan saat menjenguk orang sakit, ada juga beberapa adab yang harus diperhatikan ketika menemui orang yang sedang kepayahan tersebut. Di antaranya, niat menjenguk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan nasihat supaya sabar dan tabah dengan yang dideritanya. Mengucapkan perkataan yang baik-baik. Memegang tangan atau mengusap lembut tubuhnya kecuali bukan mahram, dan duduk di sebelah kanan. Bertanya tentang keperluan atau kebutuhan yang sedang sakit, baik dalam keuangan, ibadah, dan sebagainya. Singkatkan dan beri jarak waktu menjenguk dan tidak datang terlalu sering. Mendoakan orang yang sakit agar segera diberi kesembuhan. Karena termasuk dalam adab, hindari hal-hal ini saat sedang menjenguk. Masuk ke ruangan atau rumah dengan tidak sopan. Berlama-lama. Melakukan atau berbicara perkataan yang sia-sia. Berbicara tentang keburukan orang lain. Datang larut malam, awal pagi, atau waktu istirahat. Mengambil dan menggunakan sesuatu tanpa izin orang yang sakit. Banyak lafal doa yang bisa dipanjatkan untuk suami yang sakit. Selain doa berbahasa Arab, istri juga bisa mendoakan suami dengan bahasa yang mudah dipahami, atau juga sekadar menghibur suami yang sedang sakit. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang doa untuk suami yang sedang sakit agar cepat sembuh. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.